11C, saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yakni sin, cos, tan, kosekan, kotangen, dan sekan. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Langsung saja kita masuk pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum masuk pada perbandingannya, kita perlu mengetahui nama dari sisi-sisinya. Nah, sisi yang membentuk siku-siku disebut sisi siku-siku. Sedangkan sisi yang tidak membentuk sisi siku-siku atau sisi terpanjang disebut hipotenusa. Nah, untuk lebih mudah dalam mengenal tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ini, kita akan memberi nama pada masing-masing sisi agar lebih mudah dipahami. Kemudian kita akan beri nama masing-masing sisi ini. Sisi yang ada di depan alfa kita sebut sisi depan. Sisi yang berada di samping alfa kita sebut sisi samping. Sedangkan ini kita sebut dengan sisi miring. Sisi miring yang dimaksud itu bukan berarti karena dia miring, tetapi dia adalah hipotenusa atau sisi yang tidak membentuk sisi siku-siku. Nah, setelah kita dapat perbandingan ini, kita akan lebih mudah untuk masuk pada perbandingan trigonometri. Yang pertama kita masuk pada perbandingan sin alfa. Sin alfa ini perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Sehingga kita dapat tulis depan per miring. Nah, kemudian perbandingan cos alfa itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan yang terakhir perbandingan tangen atau tan. Tan alfa itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Ini dia rumus perbandingannya. Kita langsung masuk pada contoh soalnya, yakni terdapat di sini segitiga siku-siku dengan panjang sisi bawahnya 3, sisi sampingnya 4, sedangkan sisi miringnya belum diketahui. Untuk mencari sin, cos, tan alfa, sin, cos, tan beta, yang pertama yang perlu kita cari adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 3 kuadrat ditambah akar 4 kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Berarti sisi miringnya adalah 5. Kita langsung masuk pada menentukan sin alfa. Sin alfa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mencari sin alfa, kita membutuhkan sisi depan per miring.
Berarti sisi depan alfa itu adalah 4 per sisi miringnya 5. Jadi perbandingan sin alfa itu adalah 4/5. Yang kedua, cos alfa. Rumus yang kedua, cos alfa. Rumusnya tadi sisi samping per sisi miring. Sehingga sisi samping dari alfa itu adalah 3, sisi miringnya 5. Sehingga sama dengan 3/5. Jadi perbandingan cos alfa dari segitiga ini adalah 3/5. Kemudian kita mencari tan alfa. Rumus tan alfa berarti rumus untuk mencari tangen itu adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depan dari alfa itu adalah 4 dan sisi samping dari alfa adalah 3. Sehingga perbandingan tangen alfa itu adalah 4/3. Berikutnya adalah menentukan sin beta. Untuk menentukan sin, rumusnya sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depan beta itu adalah 3, sisi sampingnya adalah 4. Sehingga perbandingan sin beta itu adalah 3/4. Selanjutnya adalah cos beta. Rumusnya sisi samping per sisi miring. Untuk mencari sin beta, rumusnya sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depan beta itu adalah 3, sisi miringnya tetap 5. Sehingga perbandingan sin B itu sama dengan 3/5. Kemudian mencari cos beta. Rumus cos untuk mencari perbandingan cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5, sehingga perbandingan menjadi 4/5. Kemudian yang terakhir adalah tangen beta. Rumus tangen beta, rumusnya tetap sama untuk mencari tangen depan, sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depannya adalah 3 dan sisi sampingnya adalah 4, sehingga perbandingan jadi 3/4. Selanjutnya adalah pembahasan untuk mencari selanjutnya perbandingan antara kotangen sekant dan kosekant. Nah, untuk mencari kotangen, perbandingan kotangen, kita pakai kotangen alfa saja. Untuk mencari kotangen alfa, rumusnya adalah 1 per tan alfa.
Untuk mencari sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Untuk mencari kosekan alfa, rumusnya 1 per sin alfa. Kita akan menggunakan contoh yang sebelumnya. Nah, untuk contoh soalnya kita akan menggunakan contoh soal yang sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan mencari kotangen alfa. Kotangen alfa rumusnya adalah 1 per tan alfa. Nah, tan alfa ini tadi berarti 1 per tan alfa, yaitu sisi depan per sisi samping, berarti 1 per 3 per 4. Ini dapat kita ubah menjadi 1 kali 4 per 3 sama dengan 4 per 3. Jadi kotangen alfa adalah 4 per 3. Kemudian sekan alfa berarti rumusnya 1 per cos alfa. Nanti 1 per cos alfa, rumus cos adalah sisi samping per sisi miring. Jadi cos alfa itu tadi adalah 3 per 5 sama dengan, ini kita ubah menjadi perkalian, 1 kali 5 per 3 sama dengan 5 per 3. Berarti secant alfa adalah 5 per 3. Kemudian cosecant alfa berarti 1 per sin alfa. Berarti 1 per sin alfa tadi adalah 4 per 5. Berarti ini 4 per 5. Jadinya 1 kali 5 per 4 sama dengan 5 per 4. Jadi kotangen alfa itu adalah 4 per 3, secant alfa adalah 5 per 3, cosecant alfa adalah 5 per 4. Soal yang berikutnya adalah mencari kotangen dari beta. Nah, kotangen beta berarti 1 per tan beta. 1 per tan beta tadi adalah 3 per 4. Nah, berarti 1 kali 4 per 3 sama dengan 4 per 3. Kemudian secant beta berarti 1 per cos beta. 1 per cos beta tadi adalah 4 per 5 sama dengan 1 kali 5 per 4 sama dengan 5 per 4. Cosecant beta itu adalah 1 per sin beta. Berarti 1 per sin beta tadi adalah 3 per 5. Berarti ini 1 kali 5 per 3 adalah 5 per 3. Nah, jadi kotangen beta itu adalah 4 per 3, secant beta adalah 5 per 4, dan cosecant beta adalah 5 per 3.